back with me, Putri Ayu Safira, dalam Mahasiswa Bicara. Apa sih kata mahasiswa? Nah, di sesi kali ini saya bersama Kak Alvia. Boleh disapa Kak Alvia? Oke, dalam sesi kali ini kita akan membahas tentang identitas budaya lokal dan globalisasi. Nah, Kak Via, di era globalisasi saat ini, contohnya nih di Malang saja, kayak orang Malang saja tidak seperti orang Malang yang dulu, karena banyaknya pendatang yang baru. Oke, dari itu menurut Kak Via, apa sih definisi dari identitas budaya lokal? Kalau menurut saya, identitas budaya lokal itu menjadi suatu ciri khas yang unik ya, yang membedakan antara suatu masyarakat lain dengan masyarakat yang lainnya gitu. Nah, dari identitas budaya lokal ini ada beberapa aspek, yaitu ada istiadat, ada kepercayaan, ada kehidupan sehari-hari, dan ada seni juga gitu. Nah, kalau menurut saya juga identitas budaya lokal ini termasuk sejarah yang panjang ya, dan juga sesuatu hal yang diwariskan secara temurun. Oke, jadi anak sekarang itu gimana ya? Ya saya sendiri juga kayak nggak seperti orang-orang zaman dahulu karena udah masuknya budaya-budaya dari barat nih tentunya yang banyak masuk ke dalam negeri kita. Ya contohnya saja di era perkuliahan seperti ini, orang-orang Malang merantau ke kota lain merantau ke Malang. Iya. Jadi Malang ini tidak pure orang Malang saja gitu. Nah dari situ, menurut Kak Via nih, apa elemen utama dari budaya lokal yang harus dilestarikan? Elemen budaya lokal yang harus dilestarikan itu ada 4 ya. Kepercayaan, ada istiadat, Ya. Kesenian, Ya. terus juga ada kepercayaan gitu. Dan 4 elemen ini yang harus benar-benar dijaga, dilestarikan oleh masyarakat Indonesia ini. Oke, contohnya nih, boleh dong sebutkan contohnya masing-masing. Kalau bahasa ini bisa menjadi sebuah suatu interaksi antara satu budaya dengan budaya lainnya. Iya betul. Kayak orang Jawa sendiri aja loh. Sekarang ini nggak tahu ya yang namanya bahasa Jawa yang tingkatnya paling atas ya, seperti bahasa Jawa Krama Inggil. Iya. Nah itu sekarang udah mulai jarang dipakai. Iya. Udah orang-orang ini pakai bahasa Indonesia ya. Dan gaya. Iya. Kalau dari kesenian menurut Kak Via bagaimana? Kalau dari kesenian itu contohnya itu kayak seni musik, terus seni tari yang itu bisa mempresentasikan tentang masyarakat itu sendiri gitu. Pastinya kan di beberapa daerah itu pastinya punya kesenian tersendiri gitu yang bisa menjadi ciri khas dari mereka sendiri. Betul. Kalau dari kepercayaan menurut Kak Via bagaimana? Kalau dari kepercayaan itu pastinya di Indonesia ini beragam agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia gitu. Jadi agama itu juga harus tetap dijaga. Iya, tetap dijaga. Menurutku kepercayaan masing-masing. Iya. Kan ada nih kayak kita lihat, contohnya nih kayak kita lihat Mahabharata. Nah, Mahabharata ini kan kayak itu loh. Agamanya kan agama Hindu. Nanti kita lihat nih, kok ada gini-gininya gitu. Pengen. Oke Kak Via, dari semua itu, dari elemen utama dari identitas budaya lokal, menurut Kak Via, bagaimana Kak Via melihat masa depan budaya lokal di tengah dunia yang seperti itu tadi dan semakin terhubung secara global? Jadi menurut saya identitas budaya lokal di era globalisasi ini menjadi suatu permasalahan yang kompleks ya. Terus juga pasti di suatu permasalahan itu ada plus minusnya. Nah, plusnya itu
identitas budaya lokal itu makin bisa dikenal secara luas oleh masyarakat yang lainnya, bisa dikenal juga oleh internasional, oleh budaya-budaya lainnya gitu. Tapi di sisi lain ada kekurangan tersendiri, yaitu budaya lokal itu juga bisa terkikis sedikit demi sedikit karena adanya budaya lokal, adanya budaya dari negara-negara yang maju gitu, jadi tercemari gitu. Gitu. Boleh. Oke, terima kasih ya Kak Fia. Nah, kesimpulan dari sesi ini bersama Kak Fia adalah dari dampak globalisasi ada juga dampak kekurangan dan ada pun juga dampak kelebihannya pastinya Kak Fia ya. Oke, yang dari elemen utamanya tadi seperti ada bahasa, kesenian, adat istiadat dan kepercayaan. Oke, terima kasih Kak Fia sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Oke, terima kasih. See you. Okay, hello everyone, welcome back with me, Putri Ayu Safira, dalam Mahasiswa Bicara. Apa sih kata mahasiswa? Nah, dalam sesi kali ini saya bersama narasumber cantik yang bernama Mbak Ninis. Boleh siapa Mbak Ninis? Oke, dalam sesi kali ini kita akan membahas tentang mitigasi bencana dan pemberdayaan masyarakat. Nah, di era sekarang ini banyak nih kayak mulai pembangunan gedung-gedung pencakar langit yang dari kita semua, kurangnya penghijauan, banyaknya pohon-pohon ditebangi tapi tidak mengadakan reboisasi. Nah, menurut Kak Ninis ini bagaimana sih? Dan apa sih yang dimaksud dengan mitigasi bencana alam dan mengapa itu sangat penting? Menurut saya, mitigasi bencana alam itu suatu tindakan atau serangkaian tindakan yang dilakukan untuk menanggulangi atau mengurangi bencana alam, entah itu bencana alam dari alam alami atau buatan dari manusia itu sendiri. Tindakan ini tuh termasuk perencanaan pembangunan, kayak infrastruktur yang lebih aman gitu. Kenapa mitigasi bencana alam itu penting? Karena dapat menyelamatkan nyawa manusia, kayak mengurangi kerusakan pada properti lain gitu, dan meminimalisir gangguan terhadap kehidupan masyarakat gitu. Kayak mengurangi dalam bencana longsor itu nanti kita adakan mitigasi bencana alamnya itu kita adakan sengkedan. Iya. Melihat banyaknya kayak tidak apalagi sekarang itu BMKG sendiri saja tidak bisa memprediksi kapan itu terjadinya bencana kan, kita juga gimana ya? Jadi sebagai kita nih sebagai anak muda harus mempersiapkan itu sebelum terjadinya bencana alam. Sedia payung sebelum hujan ya. Betul Kak Ninis. Ya. Nah, dari semua itu, apa sih langkah-langkahnya menurut Kak Ninis? Langkah-langkah utama yang harus diambil, yang harus dilakukan dalam mengurangi risiko bencana di komunitas lokal. Kalau langkah-langkahnya seperti kayak pendidikan dan pelatihan, kayak dari awal itu masyarakat itu dipelajari dulu apa sih bencana itu, gimana sih caranya melakukan mitigasi bencana, cara menguranginya bencana itu, terus bagaimana menghadapi bencana itu terjadi gitu. Nanti kan pasti misalnya ada sewaktu-waktu bencana datang,
pasti nanti masyarakat itu jadi tahu gitu bagaimana cara menghadapinya itu. Terus yang kedua itu pembangunan infrastruktur yang lebih aman, kayak pembangunan rumah dan fasilitas umum yang aman. Oke, jadi Terus kayak kita mau membangun sesuatu nih harus dipikirkan dulu ya. Maksudnya Iya. kayak berapa nih setidaknya yang Ya. ada apa sih dari pelindung dari bencana gitu ya jangan kayak misalnya ini sekarang kan juga di daerah Jakarta, Jawa Barat sana di sana itu banyak yang membangun rumah di dekat kali, di dekat sungai. Nah, itu kan menyebabkan tanah longsor, menyebabkan banjir, tersumbatnya air sungai juga. Jadi cara mitigasinya itu kayak menyiapkan lahan yang lebih luas dan memindahkan rumah tersebut. Karena memang kalau misalnya membangun rumah di dekat sungai kan nggak baik juga. Iya betul. Tapi ya di era globalisasi tadi itu orang-orang ini Iya, pada nggak bandel gitu iya, ya. pada bandel nggak lihat dekat sungai, nggak lihat gini gitu dampaknya ya. Nah, Langsung bangun gitu aja ya nggak ya. Oh oke. Dari Kak Ninis nih pesan penting yang ingin Kak Ninis sampaikan kepada pendengar tentang pentingnya mitigasi bencana dan pemberdayaan masyarakat. pesan pentingnya itu kayak mitigasi bencana itu sebenarnya tidak berbahaya. Terus kenapa bencana itu harus dimitigasi? Karena memang kan pertaruhan nyawa juga, terus kelestarian alam juga. Dan mitigasi bencana itu bukan tugas pemerintah aja, jadi juga kita dari sendiri. masyarakatnya sendiri. Jadi antara masyarakat penduduknya sama pemerintahnya itu harus seimbang gitu. Jadi kalau misalnya pemerintahnya aja yang gerak tapi masyarakatnya bandel tetap melakukan mengotori kelestarian alam, ya sama saja menjadi penyebabnya bencana alam. Iya, apalagi kan ya itu taruhannya nyawa kita sendiri Iya, berbahaya. sendiri. Tapi orang-orang itu adalah apalah gitu. Ya, kalau misalnya masyarakatnya sendiri nih sudah bergerak gitu, sudah melestarikan alam, misalnya sudah membersihkan sungai, sudah menjaga kelestarian alamnya, tapi dari pemerintahnya fasilitasnya tidak terpenuhi, terus dananya tidak terpenuhi, apakah itu berjalan gitu? Betul. Oke, terima kasih Kak Ninis. Itulah pendapat dari Kak Ninis tentang mitigasi bencana dan pemberdayaan masyarakat. Dapat disimpulkan ya teman-teman. Ayo siapa nih yang masih bandel untuk melakukan pelestarian alam, yang selalu mengotori pelestarian alam? Jangan ya Kak ya. Oke, kesimpulannya nih, kita sebagai masyarakat dan tentunya untuk para pemerintah harus saling berkontribusi, harus saling bekerja sama. Kalau nggak gitu Kak, masyarakatnya aja ya nggak bisa. Maksudnya itu dana dong. Ya. Oke, terima kasih Kak Ninis sudah meluangkan waktunya dalam sesi kali ini. Oke, next time ya Kak Ninis ya. Oke, see you. Hello everyone, welcome back with me Putri Ayu Safira dalam Mahasiswa Bicara. Apa sih kata mahasiswa? Nah, dalam sesi kali ini, sesi yang terakhir ya teman-teman, saya bersama narasumber yang Masya Allah, ya ini, Kak Rozan, boleh disapa dong? Halo guys.
Oke, dalam sesi kali ini kita akan membahas tentang keberlanjutan ekologi dan lingkungan. Dari penjelasan yang kakak-kakak sebelumnya nih, dari semakin semaraknya globalisasi memasuki lingkungan kita yang semakin cepat, semakin itu, dan dari kali ini tadi ada pemberdayaan masyarakat yang semakin menurun. Nah, menurut Kak Roza nih, keberlanjutan ekologi, apa sih keberlanjutan ekologi itu dan apakah itu penting? Keberlanjutan ekologi itu apa ya? Cara untuk menjaga alam agar tetap sehat dan terjaga gitu. Nah, tentunya ini sangat penting karena kalau alam ini rusak atau tidak terjaga gitu, manusianya akan sulit memenuhi kebutuhannya gitu di masa mendatang. Iya. Kasihan ya Pak Roza ya untuk generasi yang selanjutnya. Contohnya nih ya, kayak ngambil ikan terlalu berlebihan, itu kan termasuk merusak. Iya betul. Tentunya dia akan di kedepannya akan hilang gitu, populasinya. Oke, gitu ya. Populasi sekarang ini nggak tahu dah manusia zaman sekarang nih nggak tahu. Nggak sadar gitu, terlalu serakah gitu. Iya, nggak tahu batasannya di mana dan bagaimana. Nah, kalau menurut Kak Roza, untuk mengatasi hal tersebut, gimana sih pandangan Kak Roza? Untuk mengatasi hal tersebut, mungkin itu tadi mungkin pemerintah bisa pemerintah ya. Kayak tadi contohnya kan mengambil ikan secara berlebihan. Iya. Mungkin masyarakat ini bisa lebih sadar gitu akan hal tersebut. Lebih ke kesadaran gitu ya. Karena kalau kita ngambil berlebihan itu kan nggak ada selang waktu buat ikan itu berkembang biak. Oh, nah kan ya kita nggak dari kita juga sih. Kita juga harus mendapat dukungan dari pemerintah untuk melestarikan alam. Nah, menurut Kak Roza, bagaimana peran pemerintah sekarang ini ya kan pemerintah juga manusia ya sama seperti kita lah. Kalau ada apa yang menarik itu langsung digas aja ya, nggak tahu batasan juga sama seperti kita. Nah, menurut Kak Roza, untuk mendorong hal tersebut, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk keberlanjutan lingkungan? Tentunya pemerintah ini juga harus sadar akan pentingnya menjaga lingkungan ya. Mungkin pemerintah ini bisa membuat aturan yang melarang untuk kayak contohnya menebang hutan secara ilegal gitu. Terus menebang pohon secara ilegal lah. Itu juga harus ada surat izinnya. Dan setelah ditebang itu harus ada reboisasi ya Pak ya. Iya, sekali. Tapi orang-orang ini nggak tahu lah ya. Nah, tentunya pemerintah ini juga harus memberikan edukasi kepada masyarakat gitu, agar masyarakat ini bisa sadar akan pentingnya menjaga lingkungan. Oke, bukan dari masyarakatnya saja, tapi pemerintah membuat peraturan. Nah, edukasi masyarakat. Memberikan edukasi masyarakat, pemerintah memberi peraturan, masyarakat menaati gitu. Oke, betul, baik. Yang selanjutnya nih, untuk menjaga keseimbangan tadi, pastinya kan ada jelas ada kebutuhan ekonomi dan ya dampaknya tadi
pelestarian alam bisa hancur. Jadi kan seperti pembangunan gedung pencakar langit, mestinya kan ya butuh kayu untuk menebang pohon sebanyak-banyaknya. Sehingga merusak ini kan apa sih namanya itu atmosfer. Oh iya, bisa merusak atmosfer. Merusak ini Lempeng bumi. bukan Sabar. merusak ini loh. Ya pokoknya itu jadi lebih panas gitu dunia kita Oh gitu kan. iya betul itu, apalagi untuk kita semua nih, nggak cuma satu orang. Nah, Ini boleh diminum nggak? Oh boleh ya. Oke, lanjut. Oke, bagaimana? Ya tadi ya kembali lagi ya, bagaimana untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, kebutuhan nih tentunya ya, kebutuhan masyarakat, menangkap ikan juga kebutuhan masyarakat ya kan rasanya. Semakin banyaknya manusia, semakin banyak ikan yang ditangkap. Iya. Dan pelestarian alamnya. Jadi ada banyak ikan yang diambil ya kan untuk kebutuhan masyarakat, tapi juga merusak lingkungan. Terus bagaimana nih? Untuk ekonomi tetap berjalan, tetapi tetap menjaga lingkungan itu bisa dengan apa ya? Ya membangun ekonomi itu tetap berlanjut, tetapi tetap menjaga lingkungan gitu. Gimana nih Nah, contohnya? contohnya kayak membangun apa ya, menanam pohon gitu. Setelah menebang pohon, terus Diadakan reboisasi. ya, Betul. reboisasi. Oke. Tetap ada gitu gantinya. Sekarang panas sekali lagi cuacanya. Banyak banget. Udah nggak ada pohon ya di sekitar kita. Tapi di UIN masih dong. Masih. Kampus hijau. Oke Kak Rozan, terima kasih untuk Kak Rozan. Oke teman-teman, dari kesimpulan yang kita bahas tadi mengenai keberlanjutan ekologi dan lingkungan, dari Kak Rozan, kita sebagai masyarakat dan tentunya untuk pemerintah harus saling berkontribusi untuk menjaga kelestarian alam. Dan iya, memang betul. Seperti menebang pohon dan mengambil ikan sebanyak-banyaknya kan untuk kebutuhan kita. Tapi kita tahu batasan lah ya teman-teman ya. Oke, intinya kita sama-sama pemerintah dan sama-sama masyarakat itu mempunyai kesadaran yang penuh untuk mencapai pelestarian alam yang baik dan menjadi masyarakat yang lebih baik lagi. Meskipun adanya globalisasi, meskipun adanya mitigasi meskipun adanya globalisasi yang semakin marak, semakin mudah, semakin berkembang, semakin banyak yang globalisasi, kita harus pintar-pintar menyaring dalam hal baik-baik saja. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton, dan tentunya untuk kakak-kakak tadi yang sudah mau membagikan pendapatnya, sudah pengalamannya, sudah berbagi pengalaman. Terima kasih. Saya sebagai moderator, apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya.